Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Zulfikar Farozi Badeli dari jurusan Keselamatan Penerbangan, course Pertolongan Kecelakaan Penerbangan 14 Golf. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disebut first aid. Kejadian-kejadian gawat darurat terjadi sangat cepat dan tiba-tiba, sehingga sulit diprediksi kapan terjadinya dan dapat di mana saja. Kecelakaan dapat terjadi karena bencana alam, kebakaran, tertusuk benda tajam, kecelakaan pesawat, maupun kecelakaan lalu lintas. Banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan kecelakaan, dan tentunya memerlukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Sehingga, kita harus mengetahui apa itu P3K, sistematika dalam P3K, dan penanganannya berdasarkan luka atau kecelakaan. Apa sih pertolongan pertama pada kecelakaan itu? Pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas pertolongan pertama pada kecelakaan. Bisa petugas medik atau orang awam yang pertama melihat korban tersebut. Selanjutnya adalah sistematika dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama yaitu hindari sikap panik. Anda harus bertindak cepat, tepat, dan tetap dalam keadaan tenang. Apabila dimungkinkan, pihak lain dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah, tapi masih mungkin untuk ditolong. Yang kedua adalah hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Hal ini sangat penting. Jangan sampai korban mendapatkan kecelakaan ulang yang sangat membahayakan dirinya dan sangat berat. Keuntungan lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya. Kerugian bila dilakukan secara tergesa-gesa, yaitu dapat membahayakan atau memperparah kondisi korban. Yang ketiga adalah perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Bila pernapasan penderita berhenti, segera kerjakan pernapasan bantuan. Yang keempat adalah perhatikan tanda-tanda syok pada diri korban. Hal ini dapat diketahui dengan cara membaringkan korban. Kepala korban diusahakan ditelentangkan lebih rendah dengan tangan di atas dada. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Dikhawatirkan akan tersedak muntahan, darah, atau air dalam paru-parunya. Apabila penderita mengalami cedera di dada dan menderita sesak nafas, tetapi masih sadar, letakkan dalam posisi setengah duduk. Yang kelima adalah hindari memindahkan korban dengan buru-buru. Jangan memindahkan korban sebelum mengetahui sakit dalam tubuhnya, sebab hal ini dapat membantu penolong untuk menghindari sakit yang lebih parah dalam diri korban. Usahakan cedera yang dialami korban diperhatikan dengan baik. Jika mungkin, korban dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Apabila korban hendak diusung, terlebih dahulu pendarahan harus dihentikan, serta tulang-tulang yang patah harus dibidai terlebih dahulu. Yang keenam adalah bawa korban ke tempat pengobatan. Ingat bahwa Anda hanya menolong pada saat kecelakaan terjadi untuk membantu korban.
Jadi segera bawa ke tempat rumah sakit atau tempat pengobatan lainnya. Penanganannya berdasarkan luka atau kecelakaan. Itu dibagi dua, yaitu gangguan umum dan gangguan lokal. Gangguan umum adalah terganggunya fungsi tubuh secara umum akibat suatu kecelakaan, yang meliputi gangguan pernafasan, peredaran darah, dan kesadaran. Gangguan umum meliputi yang pertama adalah shock. Terjadi karena kurangnya volume darah yang mengalir dalam pembuluh darah dan sering disebabkan oleh pendarahan yang hebat. Cara penanganannya yaitu korban baringkan terlentang di tempat teduh dan segar dengan kepala agak rendah. Selanjutnya, longgarkan pakaian, usahakan korban dapat bernafas udara segar, dan usahakan tubuh korban tetap hangat. Yang kedua adalah pingsan. Terjadi karena terganggunya fungsi otak, sehingga korban tidak sadarkan diri disebabkan oleh kerusakan pada otak dan kehilangan banyak darah. Gejala yang timbul pada korban tidak menyahut bila ditanya, tidak bereaksi terhadap rangsangan, biasanya penderita berbaring tidak bergerak, atau sangat gelisah. Pernafasan dan denyut nadi dapat diraba. Nah, cara penanganannya adalah baringkan korban di tempat teduh dan segar. Bila mukanya merah, posisi kepala ditinggikan, tetapi bila mukanya pucat, baringkan tanpa bantal. Selanjutnya, kepala dimiringkan agar bila muntah langsung keluar dan tidak mengganggu pernafasan. Isin mulut harus dikeluarkan, jangan sampai ada isinya. Jangan diberi makanan dan minuman. Beri rangsangan bau-bauan yang sangat menyengat. Dan yang terakhir, bawa segera ke rumah sakit. Gangguan lokal adalah terganggunya fungsi tubuh pada bagian tertentu akibat suatu kecelakaan yang meliputi pendarahan, luka, dan patah tulang. Nah, yang pertama ini adalah pendarahan. Adalah keluarnya darah dari pembuluh darah yang rusak. Meliputi pendarahan dalam, yaitu pendarahan dalam tubuh sehingga darah tidak keluar. Dan pendarahan luar, yaitu pendarahan yang mengakibatkan darah keluar dari tubuh. Cara penanganannya adalah yang pertama, menekan sumber pendarahan dengan jari tangan dan menggunakan pembalut tekan. Yang kedua adalah luka. Luka adalah terputusnya jaringan kulit karena kekerasan. Penanganan luka dapat dilakukan dengan yang pertama, tekan luka dengan jari tangan dan langsung tutup dengan pembalut steril. Yang kedua adalah posisikan luka diusahakan lebih tinggi dari posisi jantung. Yang ketiga adalah tekan pembuluh nadi yang terdekat. Selanjutnya adalah tenangkan korban atau tidurkan korban. Yang terakhir adalah patah tulang atau yang disebut fraktura. Fraktura adalah retak atau putusnya tulang. Hubungan antara tulang secara sebagian atau seluruhnya. Ciri-cirinya adalah bagian patah tidak bisa bergerak normal. Rasa sakit bertambah bila tersentuh. Bentuk bagian tersebut berlainan dengan bentuk biasanya dan sekitar patah bengkak kebiru-biruan. Cara penanganannya adalah yang pertama, pembalutan, yang bertujuan menutupi luka, mencegah pendarahan, mengurangi gerakan yang dapat menimbulkan bertambahnya luka. Yang kedua adalah pembidaian, yang bertujuan, yang pertama, mencegah pergeseran tulang yang patah. Yang kedua, memberikan istirahat pada anggota badan yang patah, mengurangi rasa sakit, mempercepat penyembuhan. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Ada beberapa jenis luka. Luka memar, kena pukul, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, luka bakar. Cara pertolongannya adalah hentikan pendarahan. Tinggikan anggota badan yang terluka. Ulas luka dengan merkurokrom 2%. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini ya. See you.